Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk minggu ini manajemen strategi kita belajar tentang resources based view, jadi pandangan berdasarkan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau minggu lalu kita akan belajar tentang market based view ya. Jadi lebih ke arah perusahaan menciptakan strategi karena melihat eh, hal-hal faktor eksternal, sedangkan sekarang kita melihat dari faktor internal perusahaan. Nah, kalau kemarin itu banyak beberapa kritikan ya, kalau pandangan yang minggu lalu. Karena kenapa? Karena mereka terlalu fokus kepada faktor-faktor eksternal ya, struktural dari perusahaan ya, struktur industri. Nah, padahal yang menentukan profitabilitas itu tidak hanya sekedar faktor-faktor itu. Ada banyak faktor-faktor yang bisa menjadi pertimbangan untuk bisa mendapatkan profitabilitas dari perusahaan. Salah satunya adalah sumber daya. Ya, jadi kita coba melihat bahwa yang namanya resources based view itu apa. Jadi formulasi yang dinamakan formulasi strategi ya dan keberhasilan dari suatu strategi ya itu dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, berupa apa? Berupa kompetensi yang unik atau distinctive competencies atau kompetensi inti atau core competencies. Nah, karena memang yang namanya perusahaan tuh membuat strategi itu kan gunanya untuk memperoleh keunggulan kompetitif ya, agar atau competitive advantage di mana perusahaan itu bisa berkompetisi dengan kompetitornya ya di pasar untuk bisa merebut pangsa pasar. Oke. Nah, oleh karena itu perusahaan itu ya perlu memiliki yang namanya kompetensi yang unik. Jadi distinctive advantage itu merupakan keunggulan spesifik atau keunggulan yang unik yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi bisa berupa melakukan yang namanya diferensiasi produk dan atau memiliki biaya yang lebih rendah. Ya, jadi bisa perusahaan itu memiliki produk-produk yang berbeda atau yang unik dibandingkan dengan kompetitornya atau nilai tambah atau juga memiliki harga yang bisa lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Ini ada dan di sini ada materi tersendiri terkait dua hal itu ya. Nah, apakah cukup perusahaan itu bisa berkompetisi saja? Tentu tidak ya. Jadi perusahaan itu kalau bisa unggulnya itu terus berkelanjutan atau istilahnya adalah sustainable competitive advantage. Jadi bila perusahaan itu bisa mempertahankan, menciptakan profit ya selama bertahun-tahun. Jadi kan kalau kita membangun usaha itu kan tidak hanya sekedar jangka pendek saja, tetapi kan harapan untuk bisa jangka panjang juga ya. Nah, kita lihat yang namanya sumber daya itu apa saja. Jadi yang namanya sumber daya itu bisa terbagi menjadi tangible and intangible resources. Jadi sumber daya tangible, jadi yang berwujud dan tak berwujud. Oke, jadi bedanya apa? Kalau yang tangible ini sumber daya yang bisa nampak oleh mata ya, jadi nampak fisiknya. Sedangkan kalau intangible itu tidak nampak. Contohnya kalau tangible ini contohnya seperti kayak tanah, bangunan, tanaman, peralatan, mesin, stok inventory seperti itu tangible. Kalau sumber daya yang intangible yang tidak nampak itu contohnya seperti budaya perusahaan, knowledge, brand equity, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Ya. Jadi Anda sudah tahu nih macam-macamnya sumber daya dari perusahaan itu apa saja. Nah, untuk sumber daya yang tak nampak ini, ya tak berwujud ini, itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu modal manusia atau human capital, structural capital, sama customer capital. Jadi kalau modal manusia ini ibarat seperti karyawan, ya karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, itu pengetahuannya, skillnya, terus pengalamannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perusahaan itu penting sekali untuk bisa menjaga salah satu aset terbaik mereka, yaitu human-nya. Ya, jadi makanya perlu rutin juga bahwa karyawan-karyawan itu perlu training, terus kemudian
ada workshop, ya pelatihan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar mereka bisa terus bertumbuh, ya. Kemudian modal struktural ini contohnya seperti yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Contoh seperti kayak hak kekayaan intelektual, database, struktur organisasi. Ya, jadi itu contoh dari modal struktural. Kemudian modal pelanggan ini contohnya kayak kepuasan pelanggan. Pelanggan itu loyal dengan produk Anda. Ya, kemudian bagaimana mereka melihat merek Anda, suatu brand yang loyal dengan merek Anda, brand equity juga. Itu contoh dari modal pelanggan. Nah, 3 hal ini memang penting sekali. Bahkan kalau secara kapitalisasi untuk saat ini uh, cukup tinggi ya. Jadi yang namanya bisnis itu bisa dinilai, ya nilainya itu salah satunya dari sumber daya tak berwujud ini. Oke, sebenarnya kalau yang kita lihat ya, faktor-faktor yang membuat sumber daya itu berharga itu atau bernilai itu bagaimana? Ini ada beberapa faktornya, mungkin saya akan menyebutkan beberapa saja. Jadi yang dinamakan sumber daya itu bisa dikatakan bernilai itu jika misalkan sumber daya itu ada permintaannya, ada permintaan dari konsumen. Ya, otomatis orang itu membutuhkan membutuhkan produk Anda, membutuhkan sumber daya Anda. Ya. Jadi dengan adanya permintaan ya, nah, maka dikatakan bahwa sumber daya itu bernilai. Kemudian misalkan kelangkaan, ya semakin sedikit atau semakin langka ya sumber daya itu ya otomatis semakin tinggi nilainya. Ya, contohnya misalkan kita bisa menghasilkan produk masker atau hand sanitizer. Kalau ketika awal-awal pandemi, dua barang itu bisa dikatakan sangat langka. Makanya banyak orang yang menjual harganya tinggi. Tapi sekarang apa? Sekarang sudah banyak kita bisa mendapatkannya, otomatis harganya pun juga bisa lebih normal ya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian nah, kemampuan atau capabilities ya. Jadi yang namanya perusahaan itu juga tidak cukup juga kalau misalkan sumber daya itu hanya berwujud dan tak berwujud. Tetapi yang paling penting juga apa? Perusahaan itu mampu atau capable ya, mampu untuk mengolah sumber daya yang ada itu menjadi suatu output ya. Jadi menunjukkan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Ya, percuma dong kita punya banyak sumber daya yang bagus tetapi kita tidak bisa menghasilkan produk yang berkualitas atau bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya. Nah, kemampuan perusahaan itu berasal dari 3 hal, yaitu struktur organisasi, proses organisasi, dan sistem pengendalian organisasi. Jadi memang dalam perusahaan itu kita sudah punya inputnya, sudah punya sumber dayanya, tetapi kita membutuhkan ada yang namanya sistem ya, dan proses-proses itu semua. Termasuk juga struktur organisasi, siapa saja yang mengerjakan misalnya pemasaran, yang mengerjakan produksinya, ya, yang mengerjakan sumber daya manusianya. Jadi seperti itu ya. Oke. Coba kita lihat ya, karena memang kita kan harapannya kita adalah perusahaan itu kan ingin bisa berkompetisi, bisa mendapatkan pangsa pasar, menguasai pangsa pasar. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu perlu kompetensi yang unik, yang tadi ya, yang didapatkan dari mana? Dari sumber daya maupun juga kemampuan untuk mengolahnya. Sehingga kita bisa memiliki kompetensi yang unik, hal-hal produk yang unik, dan inilah dengan kita memiliki suatu hal yang daya tarik ya untuk pada pasar, kita bisa menciptakan yang namanya strategi-strategi itu ya. Strategi-strategi apa yang bisa kita ciptakan untuk bisa berkompetisi ya dalam dunia pasar. Nah, ini kalau kita jabarkan secara lebih spesifik lagi, Anda bisa menciptakan strategi itu. Apakah menciptakan produk-produk yang berbeda, nilai tambah apa yang Anda berikan kepada produk Anda, apakah juga produk Anda itu lebih murah dibandingkan dengan yang lain, ya. Itu bisa menjadi sebuah nilai yang bisa Anda tawarkan kepada pasar Anda, ya, sehingga Anda bisa mendapatkan profit yang lebih baik ya dibandingkan dengan kompetitor Anda. Oke, jadi seperti itu ya untuk bagaimana kita melihat sebuah pandangan yang berdasarkan dari sumber daya yang kita miliki. Memang masing-masing memiliki plus minusnya ya.
ketika market based view bagaimana, dan juga sumber daya bagaimana ya. Ya, Anda bisa perhatikan di sini ternyata yang namanya market based strategi atau view ya, pandangan, dan juga resources based strategi ini memiliki cara pandang berbeda-beda. Kalau yang market based itu dia melihat studi dulu, dia meriset dulu hal-hal eksternal dulu, mereka melihat siapa kompetitornya kemarin ya. Nah, contohnya kayak 5 kekuatan Porter kemarin, kompetitornya siapa, suppliernya, pembelinya bagaimana ya. Anda lihat dulu seperti itu ya. Baru Anda mulai bisa menentukan ya industri-industri ya yang potensial yang bisa Anda masuki, atau kalau nggak begitu Anda bisa menempatkan posisi Anda tuh di mana sehingga Anda bisa bersaing dengan kompetitor Anda ya. Dan lain sebagainya. Ya, dengan seperti itu bisa menciptakan strategi ya. Terus Anda bisa mencari ya, mendevelop, Anda membutuhkan sumber daya apa saja ya, karena Anda melihat musuh Anda dulu atau Anda melihat kompetitor Anda, dengan Anda melihat industri di luar seperti bagaimana, Anda mulai mencari aset-aset yang dibutuhkan ya. Dan lain sebagainya ya. Sampai Anda mendapatkan profit yang Anda inginkan. Nah, sedangkan beda kalau di resources ini kita melihat dari internal perusahaan dulu, kemampuan kita ini apa nih yang dimiliki oleh kita ini apa ya. Sampai bagaimana cara kita mengolahnya, bagaimana kita menciptakan strategi sampai akhirnya kita bisa mendapatkan profit ya dari situ. Ya memang masing-masing memiliki ada plus minusnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, kalau menurut saya pribadi adalah kita bisa menggabungkan dua hal ini sebenarnya. Satu sisi kita bisa melihat potensi kita itu apa, tapi satu sisi juga kita bisa melihat kompetitor itu atau faktor-faktor eksternal di luar sana itu seperti bagaimana, sehingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kita bisa berkompetisi ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Karena memang kalau kita berbicara strategi ini memang cukup menantang ya, karena bagaimana kita itu bisa, apalagi dengan begitu banyak tantangan di luar sana ya. Nah, disinilah kita penting untuk bisa berinovasi dan bisa berkompetisi. Baik, itu sekian dari saya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.